down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roma dari kelas 10 TJKT 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan networking model. Dalam materi networking model ada beberapa materi yaitu pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link dan physical dan encapsulation dan decapsulation. Pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sini ada before versus after networking model. Bisa kita lihat di sini sebelum mengenal networking model dan sesudah mengenal networking model. Eh, yang sebelum mengenal networking model itu lebih berantakan dan tidak teratur. Sedangkan yang sudah mengenal networking model itu sudah tersusun dan rapi. Jadi sebelum ada model jaringan semuanya berantakan. Tetapi setelah menggunakan model seperti OSI, jaringan menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Sini ada pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi, TCP/IP ini lebih sering digunakan karena lebih less formal dibandingkan OSI. Jadi, OSI hanya digunakan untuk tertentu saja seperti digunakan untuk kebutuhan edukasi. Sebelum adanya TCP/IP, OSI dulu. Jadi, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau OSI sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Lalu ada pengenalan TCP/IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini ada cara kerja jaringan, ada 3 cara, yaitu yang pertama, memecah data menjadi paket-paket kecil. Eh, Cara yang pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugas masing-masing, mulai dari menerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Dan di sini ada contoh gambar cara kerja TCP/IP dari pengirim paket data ke penerima paket data. Jadi pengirim paket data dipecah menjadi beberapa paket, lalu dikirim melalui
melalui beberapa router dengan jalur yang berbeda-beda, seperti bisa ke router atas, ke router tengah, dan ke router bawah. Internet protokol menentukan alamat dan jalur paket, sedangkan Transmission Control Protocol menentukan paket sampai lengkap dan urut. Setelah tiba di penerima paket data, semua paket data disusun kembali menjadi data semula. Di sini ada struktur OSI layer, OSI versus TCP/IP. Struktur OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP ada 4 lapisan dan ada yang 5 lapisan. Struktur OSI terdiri dari Physical Data Link Network, Transport Session Presentation Application. Sedangkan TCP/IP yang 4 layer memiliki Link, Internet, Transport, Application. Yang TCP/IP yang 5 layer ini memiliki Physical Data Link Network dan Transport. Jadi OSI lebih detail, sedangkan TCP/IP lebih sederhana karena itu TCP/IP lebih sering digunakan dibandingkan OSI. Lanjut ke TCP/IP Application Layer. Application layer atau lapisan aplikasi. Aplikasi layer adalah lapisan yang berfungsi langsung yang digunakan oleh pengguna. Fungsi application layer melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contoh protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. HTTP untuk membuka website, FTP untuk mengirim atau mengambil file, dan SMTP untuk mengirim email. Pada gambar di bawah dijelaskan proses komunikasi pengguna HTTP. Yang pertama, cara memasukkan URL di browser. Browser mengirim HTTP request ke website server. Web server memproses perintah tersebut dan mengirim HTTP respon. Browser menampilkan halaman website. Jadi application layer adalah aplikasi paling atas yang berfungsi langsung dengan pengguna. Lapisan ini menyediakan layanan agar aplikasi bisa berkomunikasi melalui jaringan. Berikut di sini ada TCP/IP Transport Layer. Transport Layer atau lapisan transport adalah lapisan yang bertugas mengatur proses pengiriman data dan memastikan komunikasi antar aplikasi dan perangkat yang berbeda dan dapat berjalan dengan baik. Fungsi transport layer mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Contoh protokol utamanya ada TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol digunakan ketika data harus sampai akurat dan berurutan, misalnya saat membuka website atau mengirim email. UDP atau User Datagram Protocol digunakan ketika kecepatan lebih penting daripada keakuratan seperti pada video streaming atau game online. Diagram ini menunjukkan contoh proses komunikasi ketika kita membuka website. Yang pertama, masuk ke user. User memasuki URL di browser. Browser kemudian mengirim HTTP request ke web server. Server memproses pengiriman. Server memproses permintaan tersebut dan mengirim HTTP respon kembali.
Lalu di sini ada struktur TCP/IP model. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan memudahkan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP atau User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsinya TCP/IP model ini lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama. Fungsi utama yang ke-1 menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3, menyediakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Lalu TCP/IP Network Layer. Network Layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat IP ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan. Pada gambar ini kita bisa melihat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari beberapa router, switch, PC, printer, dan wireless router. Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan lokal, dan laptop sebagai perangkat pengguna wireless. Pengguna wireless router menyediakan koneksi jaringan secara nirkabel. Router pada network layer membaca alamat IP tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket tersebut ke jaringan tujuan. Pada gambar terlihat beberapa router yang saling terhubung. Jalur berwarna merah menunjukkan rute yang melewati paket data ketika berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalnya sebuah PC di jaringan 128.200.1.1 ingin mengirimkan data ke PC di jaringan 21.10.20.20. PC mengirimkan paket ke gateway atau router. Router membaca IP tujuan. Paket ditentukan melalui beberapa router lain sesuai tabel router. Setelah sampai dari jaringan tujuan, paket dikirim ke PC tujuan melalui switch. Jadi dapat disimpulkan bahwa network layer bertanggung jawab atas pengalamatan IP sehingga perangkat dari berbagai jaringan yang berbeda tetapi dapat saling berkomunikasi melalui router. Lalu TPC, IP, data link, dan physical. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa
recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan cara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer mengirimkan terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada data link yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer, penerimaan jadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengiriman decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Lalu di sini ada contohnya proses dari atas ke bawah. Ini disebut encapsulation, artinya setiap layer akan membagikan informasi atau header pada data sebelum dikirim ke layer berikutnya. Proses ini juga disebut pemecahan paket data, sehingga data dapat dikirim lebih efisien melalui jaringan. Contohnya, setelah memulai semua layer, data kemudian memulai jaringan menuju perangkat tujuan. Proses ini disebut pengiriman paket data melalui jaringan. Pada sisi kanan terdapat penerimaan yang memiliki layer yang sama seperti pengiriman, namun proses berjalan dari bawah ke atas. Proses ini disebut decapsulation yang kebalikan dari encapsulation. Setiap layer akan membuka atau menghapus header yang ditambahkan sebelum hingga akhir data sampai ke application layer. Sebelum akhirnya data sampai ke application layer dan digunakan oleh aplikasi pada perangkat penerima. Jadi gambar ini menjelaskan bahwa dalam jaringan komputer data dikirim melalui beberapa layer. Di sisi pengirim terjadi proses encapsulation, sedangkan di sisi penerima terjadi proses decapsulation sehingga data dapat dikirim dan digunakan oleh aplikasi tujuan. Di sini bagian sender atau pengirim di sisi kiri adalah proses saat data dikirim. Data atau application layer awalnya hanya berupa data asli dari aplikasi, misalnya pesan, email, atau file. TCP menambahkan header. Data masuk ke TCP atau transport layer TCP menambahkan TCP header yang berisi nomor port menjadi port pengirim dan penerima pengaturan pengiriman data. Setelah itu terjadi pengaturan pengiriman data. Setelah itu terjadi TCP dan data IP menambahkan header. Lalu data masuk ke IP atau network. Layer IP menambahkan IP header yang berisi alamat IP. Pengiriman alamat IP tujuan sekarang menjadi IP TCP dan data link layer membungkus lagi terakhir masuk ke data link layer. Layer ini menambahkan header dan trailer untuk pengiriman melalui jaringan fisik. Data sekarang menjadi frame yang bisa dikirim melalui jaringan
melalui jaringan. Proses ini disebut encapsulation atau pembungkusan data. Proses pengiriman frame yang sudah dibungkus tadi dikirim melalui jaringan menuju perangkat penerima bagian receiver atau penerima. Di sisi kanan adalah proses pembuka kembali data. Data link layer membaca file layer ini memeriksa frame yang masuk. Setelah itu data dihapus. Aplikasi layer IP layer memproses alamat IP, memeriksa apakah alamat tujuan sesuai. Jika sesuai IP header, dihapus TCP layer. Memproses data TCP, memeriksa nomor port, urutan data. Setelah selesai TCP header, dihapus data sampai ke aplikasi. Akhirnya tersisa data asli yang dikirim oleh pengirim. Proses ini disebut decapsulation atau membuka pembungkus data. Jadi di sini kesimpulannya pada gambar ini terlihat bahwa saat data dikirim dari sender, terlihat dari sender setiap layer pada model TCP/IP menambahkan header untuk membantu proses pengiriman. Proses ini disebut encapsulation. Setelah sampai ke server, setelah layer akan menghapus header menurut secara berurutan sampai tersisa data asli yang disebut decapsulation. Lalu di sini ada nama pesan pada TCP/IP. Pesan TCP/IP data dari aplikasi awalnya hanya ada data biasa dari aplikasi, misalnya pesan, chat, email, file yang dikirim. Data ini kemudian dibungkus oleh setiap layer jaringan agar bisa dikirim melalui internet transport. Layer segmen pada bagian atas terlihat ada TPC plus data. Setelah ditambahkan header TPC data tersebut disebut segmen. Fungsi TPC mengatur pengiriman data, memastikan data sampai dengan benar, mengatur untuk data network layer paket. Setelah itu data masuk ke IP atau Internet Protocol. Di gambar terlihat ada IP plus data. Di sini bisa dilihat ada IP plus data, yang artinya menambahkan IP header yang berisi alamat IP mengirim dan penerima. Setelah ditambahkan header IP, data disebut paket. Fungsi IP menentukan alamat tujuan, mengantarkan paket melalui jaringan. Data link layer frame di bagian bawah ada LH, ada data, ada LT. Artinya LH link header, LT link Tyler ini menambahkan header dan Tyler agar data bisa dikirim melalui media seperti kabel atau WiFi. Setelah dibungkus oleh data layer, disebut frame. Jadi pada model TCP/IP nama data mengubah sesuai layer. Transport layer jadi segmen, network layer jadi paket, data link layer jadi frame. Semua proses ini disebut encapsulation, yaitu proses pembungkusan data dengan header di setiap layer, setiap jaringan, agar bisa dikirim dari pengirim ke penerima. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.